dari hasil sidik jari dan juga adanya kecocokan data antara data antemortem dan juga data postmortem. Data postmortemnya adalah sidik jari dari jenazah yang berhasil dievakuasi, sementara data antemortemnya adalah berdasarkan KTP elektronik. Sidik jari di KTP elektronik ketika dicocokkan ada setidaknya 12 titik kesamaan identik yang kemudian meyakinkan tim Inavis dan juga tim DVI bahwa ini adalah identik atas nama Oki Bisma. Selain itu juga dicocokkan dengan daftar manifest yang dimiliki oleh tim Inavis dan terdaftar pula di dalamnya bahwa Oki Bisma merupakan penumpang atau ada dalam daftar penumpang dengan nomor urut 4. Jadi atas keyakinan ini mulai dari kecocokan 12 titik sidik jari, kemudian juga data-data dan juga data manifest yang dimiliki oleh tim Inavis, dapat teridentifikasi korban pertama yang berhasil identifikasi yakni atas nama Oki Bisma yang berdomisili di Keramat Jati, Jakarta Timur. Oke, Feni, kecocokan dari antemortem dan juga postmortem yang kita ketahui kan ada 17 kantong jenazah ya yang sudah ada di RS Polri dan 1 sudah diketahui identitasnya. Lantas sebenarnya kalau bisa Anda jelaskan secara lebih detail bagaimana sebenarnya proses identifikasi? Ya, proses identifikasi sebenarnya secara singkatnya adalah mencocokkan antara data antemortem dan juga data postmortem. Jika ditemukan adanya kesamaan atau kecocokan begitu, setidaknya beberapa dari kesamaan data, maka ini bisa dideklar bahwa seseorang ataupun korban tersebut telah teridentifikasi. Ada beberapa data sebenarnya, My Sister, yang menjadi data primer dalam proses identifikasi, yakni adalah sidik jari, kemudian DNA, dan juga gigi geligi. Jadi jika dari data antemortem yang diserahkan oleh pihak keluarga mampu menghadirkan ketiga data primer ini, yakni sidik jari, DNA, dan juga gigi geligi, termasuk juga rekam gigi, dan juga mungkin termasuk juga berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang memiliki sidik jari seperti ijazah dan juga KTP elektronik, ini bisa diserahkan kepada tim posko antemortem begitu. Dan jika kemudian ada jenazah yang berhasil dievakuasi, nantinya dari pihak tim DVI ini akan mencoba ataupun juga mengidentifikasi berdasarkan sejumlah hal seperti ciri-ciri fisik yang ada pada tubuh korban dan kemudian juga properti yang melekat dan golongan darah, warna kulit seperti apa begitu, ini juga dicocokkan dengan data antemortem atau yang diserahkan oleh pihak keluarga. Jadi sebenarnya ada banyak data yang bisa disampaikan, termasuk juga yang menjadi paling akurat ini bisa dibilang adalah tes DNA begitu, karena tes DNA ini hanya bisa diberikan dari keluarga yang memiliki garis keturunan langsung seperti mungkin orang tua kandung ataupun juga anak kandung. Jadi dari data-data antemortem, kemudian juga termasuk tes DNA, termasuk juga data postmortem yang didapatkan dari jenazah ketika berhasil dievakuasi, semuanya dicocokkan. Jika ada lebih dari satu kecocokan agar menjadi lebih valid dan juga lebih tepat, akurat, maka ini kemudian masuk ke dalam tahap rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini adalah penggabungan antara antemortem dan juga postmortem, sehingga ketika tim sudah yakin bahwa benar seseorang ini sudah teridentifikasi, kemudian bisa disampaikan kepada publik untuk nantinya bisa diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan secara layak. Oke, lantas Feni, ini kan kalau kita lihat keluarga korban mulai mendatangi RS Polri gitu ya. Bagaimana sebenarnya mekanisme bagi keluarga yang akan memberikan sampel DNA? Ya, untuk poskonya sendiri sebenarnya buka dari pukul 8 hingga pukul 9 malam, My Sister. Jadi hingga saat ini sebenarnya masih dibuka begitu, walaupun kami melihat sudah tidak terlalu banyak lagi keluarga korban yang datang untuk memberikan data antemortem begitu. Prosedurnya begitu keluarga datang ke posko antemortem, mereka terlebih dahulu harus menjalani rapid antigen. Jika nantinya hasilnya reaktif, maka akan dilakukan konsultasi. Namun jika hasilnya non reaktif atau negatif begitu, mereka
barulah akan bisa masuk ke ruang DVI untuk memberikan data-data antemortem yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, jika yang datang adalah keluarga dengan garis keturunan langsung, maka mereka bisa langsung memberikan atau melakukan tes DNA di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan nantinya hasilnya akan diproses oleh laboratorium. Tentu tidak singkat begitu, kurang lebih 3-4 hari untuk bisa mendapatkan hasil DNA secara akurat. Dan kemudian hasilnya ini barulah nanti akan dicocokkan dengan data dari postmortem ataupun data yang diambil dari tubuh jenazah ketika berhasil dievakuasi, baru masuk ke tahap rekonsiliasi, barulah nanti dideklar identitas dari korban yang berhasil ditemukan. Baik, Feni tadi menyebutkan saudara bahwa ini bukan soal kecepatan tapi ketepatan untuk mengidentifikasi korban. Terima kasih Feni, selamat bertugas kembali.